ditutup untuk melihat apa? Kan ini bisa diputar. Iya. Apa sih bunyi apa enggaknya? Punya apa enggaknya apa? Ini apa namanya kalau misalkan ini Kalau dibuka misalnya pas kita ketuk kayak begini nih udah dipakai nih. ada suara ada Ada suaranya itu untuk apa? Fungsinya untuk melihat apa? Diajarin nggak di KDPK? Nancy? Enggak. Jadi ini kalau diputar terus kita ketuk ternyata tidak ada bunyi di telinga, inilah fungsi untuk mendengarkan bising usus. Ya, tempelkan di perut bayi. Ada bising usus atau tidak? Ya, bising usus orang dewasa juga seperti itu. Kalau kalian mau mendengarkan jantung dengan kencang, ditutup. Kalau kalian mendengarkan jantung dengan posisi yang tadi tidak berbunyi, tidak akan terdengar denyutnya. Boleh dites. Ya kan? Atau ketika kalian nansi nggak kedengeran. Ya, udah pernah kan? Jadi itu karena kalian tidak men-setting termometer. Makanya sama termometer itu bisa diputar, dibuka, tutup. Ya. Kemudian kalian tutup, pastikan ketika diketuk itu bunyi kencang di telinga kalian. Baru tempelkan jantung. Jantung itu di sebelah mana? Kiri. Berapa normal DJJ-nya? 120 sampai 160 sambil melihat denyut jantung janin ini, denyut jantung bayi. Sekalian kita hitung pernafasan, dihitung selama 1 menit. Misalnya denyut jantung janin 120 kali per menit, sambil kalian sebutkan seperti itu nanti ketika ujian. Dan kita cek pernapasan bayi. Pernapasan bayi normalnya berapa? 45 sampai 60 Berapa? 40 sampai 40 sampai dengan 60 kali per menit. Ada di nomor 16 Melin. Ya, dicek pernapasannya ternyata 40 kali per menit. Atau kalian boleh sebutkan tentang normalnya. Frekuensi normal pernapasan adalah 40 sampai dengan 60 kali per menit. Setelah itu di dada dicek ada tidak retraksi dinding dada. Tahu kan yang dia nafasnya susah, itu dia ada retraksinya, terlalu ke dalam, nafasnya berat ya, itu berarti ada retraksi dinding dada. Tapi kalau dia nafasnya normal kayak kita, berarti tidak terdapat retraksi dinding dada ya. Setelah itu kita cek lagi bagian apa? Dada kiri tadi udah, hitung jantung sudah. Kemudian di sini kita ukur apa namanya? Lingkar dada. Lingkar dada dimulai dari puting susu bayi yang bagian atas, ya. Jangan dari belakang kayak begini ya. Tetap posisinya adalah dari atas. Pastikan baju bayi dibuka semuanya ya itu. Kita tutup dulu bagian ekstremitas bawah karena kita memeriksa bagian atas. Jadi dari atas puting susu, kemudian ini kalau bayi asli enak ya, ini karena pantong sorry ke atas. Kemudian ke belakang kembali lagi ke arah puting susu bayi. Kemudian kita ukur pas lingkar dada normalnya berapa nak? 30 sampai dengan 38. Dia di sini ada 27 ya. Nggak normal. Karena ini pantong. Nggak normal. Ya. Kalau dia kecil kayak begitu kemungkinan ada kelainan jantung ya, atau kalau dia besar juga ada kelainan jantung ya. Ingat posisi janinnya harus posisi bayinya harus tetap hangat ya. Sudah dicek dada, setelah itu kita ke arah mana lagi? Perut ya. Di perut kita cek, kita lakukan palpasi. Dipalpasi. Bayinya ketika kita pencet seperti ini perutnya nangis atau tidak ya. Kemudian kita inspeksi di sekitar bagian perut apakah ada pembengkakan atau tidak. Kalian tahu omphalocele? Omphalocele itu usus bayi yang menonjol di bagian perut. Jadi ketika misalnya si ususnya itu nonjol kayak begini, nah ada teraba, ketika kalian palpasi ada teraba tonjolan atau seperti benjolan, berarti itu omphalocele. Jadi kita lihat di bagian perut tidak ada pembengkakan pada perut dan tidak ada omphalocele ya. Kemudian boleh kalian sambil ngecek
usus ya. Bising usus, ingat jangan lupa diputar lagi si stetoskopnya. Kemudian kalian putar, pastikan tidak bunyi. Baru kalian tempelkan di 4 kuadran perut bayi, kiri, kanan, atas, bawah. Ya, itu namanya 4 kuadran ya. Dicek kalau dia bunyi bising usus itu gitu bunyinya. Ya, sama kayak orang lagi diare itu pasti perutnya kayak nggak ada stetoskop aja udah ker gitu kan. Nah, itu didengarkan bising ususnya. Kalau memang ada bunyinya berarti bising usus positif. Kalau memang tidak ada berarti nggak usah. Sudah diinspeksi, sudah dipalpasi, diapain lagi? Perkusi. Pakai 3 jari kalian, kita ketuk ya, sama di 4 kuadran juga. Kalau dia kembung, dia akan bunyi ya, sama kayak kalian. Kalau misalnya kembung itu pasti bunyi si perkusiannya ya. Kemudian setelah itu kita lihat di area tali pusat. Tali pusat tidak ada pembengkakan, tidak tampak perdarahan, tidak ada keluar cairan dan tidak berbau ya. Kalau dia sudah baunya busuk, kemudian ada perdarahan dan keluar cairan dan juga ada kemerahan di sekitar tali pusatnya, maka itu tanda suatu infeksi ya. Tapi di sini silakan kalian lihat dulu, ternyata di tali pusatnya tidak ada kemerahan, tidak ada pengeluaran cairan, tidak ada perdarahan, tali pusat tidak bau dan tidak ada pembengkakan ya. Setelah itu tutup dengan kasa kering atau kasa steril sebenarnya. Di sini ada kasa ya. Gimana ini mau ngajarin ke kalian membungkus kasa, membungkus bayi. Adanya kapas. Boleh minta kasa nggak saya? Daripada nanti ibu kasih kalian ilmu sesat ya. Agak lumayan banyak ya. Nanti kita ke itu ya, ke yang bagian bungkus kasa. Sama boleh dipinjam bayi satu lagi tapi yang ada tali pusatnya. Biasanya sih ada. Yang bagian serat-seratnya ini kalian lipat dulu ya. Tapi biasanya kalau kasa yang sudah steril kan nggak pakai lipatan-lipatan kayak begini, langsung kalian jangan di atas meja yang tidak steril, boleh ditaruh di dalam bak instrumen langsung, baru kalian luruskan ya. Kalian siapkan dulu di dalam bak instrumen, oke? Kemudian baru kalian lipat lagi. Ini tali pusatnya kepanjangan. Kemudian baru kita bungkus. Kelihatan ya. Ini sebenarnya nggak boleh sepanjang ini ya, cuma 2-3 cm aja ya nak ya. Ini akhirnya pas bungkusnya juga nggak kena. Anggaplah ini 2-3 cm itu sebenarnya cuma segini doang. Dia akan ada umbilical cord atau yang ngejepit ya. Ini harus tertutup semuanya. Kemudian baru kalian ikat. Itu diikat tuh. Iya. Tapi jangan kenceng banget karena cuman buat si tali pusatnya itu nggak kena pipis bayi. Kadang kalau anak laki kan pipisnya ngacur ke atas ya. Takutnya kena si tali pusatnya jadi infeksi. Jadi cukup seperti ini aja. Dan tali pusat tidak boleh dibubuhkan apapun. Tidak boleh diberikan alkohol, kopi, apalagi kunyit, apalaginya nggak boleh ya. Zaman dulu mabuk suka gitu. Kalau dulu itu zaman ibu kuliah masih boleh kasih alkohol, tapi karena alkohol itu menguap, sisanya air sehingga bisa membuat infeksi. Begitupun betadin. Betadin itu kan sifatnya kalau kita lukanya kering, kalau seandainya gagal kering, kita tes di sini bukan ditetesin di sini langsung ya. Kalian tap aja. Ya. Takutnya masih ada bekas yang belum kering di dalamnya. Atau ketika kalian mandiin bayi pun juga, kan ini biasanya lengket banget ya nak ya. Kan dia makin lama makin kering tuh. Nah kalian cemplungkan ke dalam air ketika mau ngebilas badan bayi. Ini sambil karena basah kan jadi lebih lunak. Disitulah kalian mulai melepaskan si kasanya. Baru nanti dibersihkan. Habis itu sebelum dipakein baju kalian tap pakai kasa sterilnya, pastikan di sekitar tali pusat ini kering. Baru kalian bungkus ya. Nanti silakan belajar membungkusnya ya, satu-satu nanti. Kemudian setelah itu udah dilihat tali pusat, apalagi? Lihat pada punggung Lihat pada punggung dan raba tulang belakang ya. Lah seharap ditaruh.
Oke, Kak, caranya adalah tahan kepala bayi dengan telapak tangan kalian, tapi jangan ditutup gini. Ya, gini aja, ya. Miringkan badan bayi, tahan. Kita raba tulang sepanjang tulang punggung belakang bayi, ya. Apakah ada spina bifida atau tidak? Tahu spina bifida? Dia kayak luka, tahu bisul? Tahu. Ini lebih dari bisul ya, kayak benjolan. Dia isinya adalah cairan biasanya. Kalau kalian raba ternyata dia ada suatu benjolan, itu berarti spina bifidanya positif. Ya, ternyata pas diraba tidak ada spina bifida dan tidak ada kelainan pada struktur tulang punggung. Kemudian kita cek di punggung adalah refleks galan. Refleks galan. Refleks galan itu adalah kita goreskan di sepanjang punggung bayi ini dengan jari kita, ya. Kalau dia ada rasa geli, ya, berarti refleks galannya positif. Atau boleh kalian gerakan seperti ini, boleh. Gerakan seperti ini juga boleh. Oke? Yang penting kita melihat respon bayinya. Kalau sudah, kita balikan lagi, ya. Setelah itu kita cek lagi apa? Ekstremitas atas. Ekstremitas atas. Kita cek bagian tangannya, kita coba gerakan dia nangis apa tidak. Kemudian kita cek juga Kelengkapan apakah ada jari. kelemahan otot atau tidak, dan kelengkapan jari. Ada tidak polidaktili, sindaktili, dan anandaktili. Ya, apa itu polidaktili? Jarinya lebih atau kurang atau nggak ada? Wih. Polidaktili itu lebih dari 5 yang ada jarinya di sini. Nah, yang ada tambahan itu mah kalau kelebihan enak ya, bisa dioperasi dikurangi, ya. Kalau kekurangan? Kalau kekurangan susah mau nambahnya, ya. Terus kalau sindaktili kurang jarinya. Kalau anandaktili itu tidak ada jari, ya. Anandaktili. Sudah, kemudian kita cek kalau kita angkat kedua bahunya ke atas, gerakannya simetris atau tidak. Kemudian kalau tadi kita angkat seperti ini, kalau bayinya nangis, berarti kemungkinan ada trauma brachialis saat kalian menolong persalinan. Karena kan saat menolong persalinan kan tangan kita biparietal seperti ini, ya. Kemudian curam ke bawah, curam ke atas, ini harus diganti. Nah, ini nih yang biasanya suka terjadi trauma brachialis. Ya, ini harus pelan-pelan. Ini tidak usah kalian traksikan, tidak usah ditekan. Baru taruh di atas perutnya, ya. Nah, kemudian setelah itu kita cek di bagian jarinya refleks apa namanya? Di sini nggak ada kayak. Bukan Babinski. Sky mah langit ya, Nak. Jadi kalian taruh jarinya di telapak tangan bayi, ya. Ini adalah untuk melihat refleks grasping. Bahasa Inggrisnya adalah grasping, artinya menggenggam. Refleks Grasping. Ya. Jadi boleh kalau kalian mau pakai istilah. Apalagi yang dicek refleks moro. Kalau kemarin contohnya kan kayak gini, ya. Itu nggak boleh. Ya, kita di Indonesia cukup. Kalau dia kaget gerakannya seperti ini, Di mana letak berarti cukup? bidannya jangan ikutan kaget, ya. Jadi kalau dia misalnya ada respon kayak gini, berarti refleks moronya positif. Jadi ada 2 refleks di sini. Refleks apa aja? Refleks grasping sama refleks. Refleks grasping itu refleks apa? Refleks menggenggam. Refleks Refleks kaget, ya. Kemudian yang di punggung tadi namanya refleks apa? Refleks Galan. Ya, untuk mencari tahu apakah saraf Tadi punggungnya refleks ada kaget kelainan tadi atau apa namanya? Tidak. Oke. Sudah selesai ekstremitas atas. Dilihat apakah